Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Muhammad Sadillah, SPDMT, sebagai dosen pengampu mata kuliah konstruksi jembatan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Karolus Zeleng, NIM 2018520163. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Universitas Triwulan Tunggadewi Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei lapangan pada jembatan beton bertulang yang terletak di Jalan Telogosari, Kecamatan Lombok Baru, Kota Malang, Jawa Timur. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tipe dan bentuk dari jembatan itu. Tipe dan bentuk dari jembatan merupakan jembatan dengan bentuk jembatan beton bertulang, dan tipe berdasarkan strukturnya merupakan jembatan slab. Secara umum, jembatan beton bertulang merupakan jembatan yang konstruksinya terbuat dari material beton, di mana beton ini merupakan campuran dari dua agregat, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Beton bertulang sendiri merupakan beton yang ditulangi dengan luas dan jumlah tulangan tidak kurang dari nilai minimumnya sesuai dengan perencanaan awal. Untuk panjang jembatan beton bertulang sendiri berkisar sekitar 10 meter sampai 25 meter. Pada bagian struktur jembatan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, struktur atas, dan yang kedua adalah struktur yang terdapat pada bagian bawah jembatan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bentuk, tipe jembatan, dan material atau bahan yang digunakan dalam pembuatan jembatan beton bertulang ini, sekarang kita masuk pada bagian dimensi atau ukuran. Di sini kita dapat melihat saya sedang melakukan pengukuran. Yang pertama yaitu lebar dari jembatan tersebut 5,60 meter. Yang kedua, panjang atau bentang jembatan tersebut 10,30 meter. Yang ketiga adalah trotoar, di mana trotoar ini difungsikan untuk akses bagi para pejalan kaki untuk melintas di atas jembatan. Dengan panjang 10,10 meter, lebarnya adalah 0,80 meter dan tingginya adalah 0,30 meter. Selanjutnya itu ada sandaran atau railing. Sandaran atau railing ini merupakan pembatas antara daerah kendaraan dengan tepi jembatan yang berfungsi sebagai pengaman bagi pemakai lalu lintas. Panjang dari railing sendiri yaitu 10,35 meter dan tingginya adalah 1 meter. Yang kelima ada landasan atau expansion joint. Nah, pada jembatan beton yang terletak di Jalan Telogosari tidak memiliki landasan atau expansion joint, di mana pada bagian tengah jembatan itu tidak memiliki pilar, sehingga gelagar memanjang atau girder memanjang langsung bertumpu pada kedua abutmen. Yang keenam ada tumpuan atau bearing. Tumpuan sendiri merupakan peletakan sebuah konstruksi yang nantinya akan meneruskan gaya beban menuju pondasi. Nah, pada jembatan beton yang terdapat di Jalan Telogosuryo, jenis tumpuan yang digunakan adalah tumpuan roll, di mana jenis tumpuan ini hanya mampu menerima gaya vertikal, namun tidak mampu menahan gaya horizontal. 7. Ada gelagar atau girder memanjang. Nah, gelagar ini merupakan komponen pokok yang berfungsi untuk mendistribusikan beban longitudinal dan umumnya direncanakan dengan prinsip tahan lanjutan. Gelagar ini terbagi menjadi dua, yaitu gelagar memanjang dan gelagar melintang. Nah, untuk ukuran gelagar memanjang jembatan beton bertulang yang terletak di Jalan Telogosuryo, yaitu lebarnya adalah 0,65 meter, panjangnya adalah 10,30 meter, dan tingginya adalah 1,15 meter. Yang ke-8 ada gelagar melintang atau girder melintang, yaitu memiliki panjang 5,60 meter, tingginya adalah 0,40 meter, dan lebarnya adalah 0,30 meter. Selanjutnya
Yang kesembilan ada ikatan angin atau rem. Nah, ikatan angin sendiri adalah komponen yang berfungsi untuk menahan gaya arah lateral pada rangkai yang dikaitkan oleh gaya angin. Pada jembatan beton bertulang ini tidak memiliki ikatan angin atau rem yang dipasang pada struktur jembatan. Selanjutnya, yang kesembilan ada sayap jembatan yang merupakan bagian dari bangunan bawah jembatan yang berfungsi untuk menahan tegangan tanah dan memberikan kestabilan pada posisi tanah terhadap jembatan. Untuk panjang dari sayap jembatan ini adalah 4 meter. 10 ada orbit. Nah, orbit di sini merupakan segmen jalan yang menghubungkan jalan raya dengan jembatan. Tujuan dari orbit ini yaitu agar memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan yang berpindah dari trace jalan raya ke trace jembatan. Untuk arah selatan, panjang orbit dari jembatan ini adalah 4 meter dan dari arah utara, panjang orbit ini adalah 3 meter. Kemudian yang ke-11 ada lapisan aspal. Nah, lapisan aspal pada jembatan beton bertulang yang terletak di Jalan Telogosari tadi yaitu dengan tebal 0,10 meter atau 10 cm seperti yang terlihat pada gambar pengukuran. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang dimensi dari jembatan yang telah dilakukan pengukuran tadi, selanjutnya kita masuk ke struktur bagian bawah jembatan. Mungkin di beberapa kalangan atau mungkin ada juga dari teman-teman sekalian yang sudah memahami apa yang dimaksud dengan abutmen pada jembatan dan di mana letak abutmen tersebut. Nah, di sini saya akan coba jelaskan sedikit mengenai abutmen. Abutmen sendiri merupakan bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar jembatan yang berfungsi sebagai pemikul seluruh beban hidup, yang di dalam beban hidup tersebut terdapat beban angin, beban kendaraan, dan beban-beban lainnya. Kemudian yang kedua ada beban mati juga, di mana di dalam beban mati tersebut terdapat beban gelagar dan beberapa beban-beban lainnya yang terdapat pada struktur jembatan. Mungkin seperti itu untuk pengertian abutmen sendiri. Mungkin dari teman-teman sekalian tadi sudah mendengar sekilas penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan abutmen. Nah, selanjutnya kita masuk ke fondasi. Sebelum masuk ke fondasi, baik itu tipe fondasinya, lebarnya, tinggi, saya ingin menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan fondasi pada struktur jembatan. Nah, yang pertama, fondasi pada struktur jembatan berfungsi untuk menerima beban yang diterima dari bangunan bawah jembatan, kemudian menyalurkannya ke dalam tanah. Jadi itu adalah fungsi utama dari fondasi pada jembatan. Selanjutnya tipe fondasi. Nah, di sini juga saya juga kurang tahu pasti fondasi apa yang digunakan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk lebarnya dan juga untuk tingginya. Namun untuk susunannya itu di bawah abutmen itu terdapat pel cap. Pel cap ini merupakan joining dari abutmen, di mana beban yang diterima oleh abutmen ini disambungkan melalui pel cap dan diteruskan dari pel cap menuju ke fondasi sehingga fondasi dapat menyalurkan beban tersebut ke dalam tanah. Untuk perencanaan fondasi sendiri itu perlu dilakukan beberapa tahap. Namun untuk perencanaan fondasi itu sendiri perlu diperhitungkan. Contohnya melakukan SPT atau Soil Penetration Test atau melakukan sondir untuk mengetahui daya dukung dari tanah tersebut yang terdapat di lokasi. Sehingga dari situ
kita dapat mengetahui pondasi apa yang digunakan. Nah, untuk bagian-bagian lain dari jembatan beton bertulang ini, yaitu yang pertama ada pipa drainase. Dari kata drainase saja kita sudah tahu artinya, yaitu saluran pembuangan. Nah, tujuan dari pembuatan pipa ini yaitu agar air yang mengenang di atas jembatan dapat disalurkan ke arah bagian bawah jembatan atau dibuang ke sungai sehingga tidak menggenangi jembatan tersebut. Kemudian untuk jumlah gelagar memanjangnya yaitu sebanyak 5 buah, dan untuk gelagar melintangnya itu sebanyak 6 buah. Sekian presentasi hasil survei jembatan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Dari hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih. Improtesi, jaya, jaya, jaya.